Shalom, senang berjumpa kembali di Efrata Devotion. Bapak Ibu, situasi pandemi COVID-19 ini sudah hampir 5 bulan lebih. Namun sayangnya, jumlah orang-orang yang terinfeksi masih meningkat terus. Dan dampak negatif di dalam berbagai bidang perekonomian maupun pendidikan di Indonesia ini semakin besar. Apalagi kita belum tahu kapan ini akan berakhir, kapan ini selesai. Itulah yang membuat banyak orang bingung. Itulah yang membuat banyak orang merasa sulit dan berputus asa. Alangkah baiknya kalau kita tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir dan selesai. Bapak Ibu, di dalam hidup kita sama seperti itu. Jikalau kita benar-benar tahu kapan hidup kita akan berakhir, kita bisa menikmati hidup kita. Yang pertama, kita bisa menerima situasi sekarang ini. Kita bisa menahan diri di dalam situasi saat ini yang menyulitkan kita. Ketika kami karantina masuk di Korea ini, kami memang susah. Selama 14 hari kami harus tinggal di dalam satu rumah. Tidak boleh keluar dari pintu rumah. Hanya di dalam rumah saja, terus tinggal. Rumah yang sempit itu membuat kami sangat sulit, sangat berat. Tapi kami bisa menahan diri. Kami bisa menerima situasi sulit itu. Karena kami tahu kapan ini akan berakhir. Tanggal berapa, jam berapa, karantina kami akan selesai, kami tahu. Maka kami dengan berani menerima situasi yang sulit itu. Demikian juga pemain-pemain di bidang olahraga pertandingan olahraga. Mereka berjuang terus, bermain terus, berjuang keras di dalam pertandingannya. Karena mereka tahu waktunya terbatas. Hanya 90 menit, hanya 100 meter saja mereka harus lari. Mereka tahu di depan ada garis akhir. Di mana garis akhir itu? Maka mereka berjuang terus itu memaksimalkan diri di dalam pertandingannya. Kalau kita tahu kapan ini berakhir, kita bisa menahan diri. Kita bisa menerima situasi saat ini. Kita juga menjalani hidup kita dengan sopan, dengan rendah hati, tidak sombong. Jikalau kita tahu kapan hidup kita akan berakhir. Kita tahu kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin di dalam Lukas pasal 16. Dua-duanya meninggal. Lazarus masuk surga, sedangkan orang kaya itu masuk neraka. Seandainya orang kaya itu tahu kapan dia mati, kemungkinan dia lebih peduli kepada orang-orang yang miskin seperti Lazarus yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan. Mungkin seandainya orang kaya itu tahu betul kapan dia akan dipanggil Tuhan, dia tidak hidup sepelit itu, tidak hidup sejahat itu, bukan? Jadi sangat berarti bagi kita untuk memahami, mengetahui adanya akhir hidup kita. Namun masalahnya, kita katanya tahu, tapi tahunya terlalu samar, terlalu kurang jelas. Mungkin di antara kita ada yang berpikir, iya, tahu, saya akan pasti mati, kan saya manusia biasa. Tetapi bukan sekarang, belum waktunya. Kita pikir hari besok itu pasti datang kepada kita. Maka selalu ditunda besok, lain kali aja, iya besok aja, tahun depan aja. Ketika diajak pelayanan, diajak masuk mengikuti pelayanan, ya tahu, bagus pelayanan itu, tapi bukan sekarang. Saya masih sibuk, saya harus urus ini dan itu, masih perlu ini dan itu, nanti aja. Jika semuanya beres, jika semuanya baik, saya pasti ikut pelayanan itu. Ketika diajak masuk ke dalam, bergabung dengan kelas meeting, bergabung di dalam doa malam, selalu bilang, tahun depan aja, nanti aja, tahun depan saya pasti ikut. Yakinkah Anda yang selalu bilang, besok, lain kali, tahun depan, hari besok itu pasti datang kepada Anda? Yakinkah tahun depan itu pasti menjadi bagian Anda? Yakin? Alkitab jelas berkata, dunia ini pasti akan berakhir. Tuhan Yesus datang kembali sebagai sang penghakim. Sang hakim. Kematian itu pasti dialami semua orang, tidak ada terkecuali. Waktunya sudah ditentukan. Seorang pun tidak tahu kapan itu terjadi. Malaikat-malaikat surga pun tidak tahu. Hanya Allah sendiri tahu waktu itu kapan. Oleh sebab itu hari ini, saat ini yang sangat penting bagi kita. Maka Amsal pasal 27 ayat 1 dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Matius pasal 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok,
Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tidak boleh memuji diri karena ada besok. Tidak usah khawatir karena hari besok. Sebenarnya kita hidup hanya di dalam hari ini saja. Sebenarnya akhir hidup adalah hari ini. Hari kemarin adalah hari yang sudah kita jalani kemarin. Hari ini yang sudah kita lalui kemarin. Hari besok adalah akan hari ini yang akan kita jalani besok, bukan? Bapak Ibu, suatu kala ketika Anda berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga, ketika Anda berdiri di hadapan takhta Allah di surga, maunya seperti apa? Mau berjumpa dengan Allah sebagai orang-orang yang saleh, kudus? Mau berjumpa dengan Allah sebagai orang yang selalu bersyukur kepadanya? Orang yang selalu kuat imannya, orang yang selalu memuji Tuhan dalam situasi apapun? Macam apakah yang ingin Anda tunjukkan kepada Allah ketika Anda berdiri di hadapan takhta Allah? Hiduplah seperti itu mulai hari ini dan saat ini. Jika kita diminta atau disuruh hidup kudus seumur hidup kita, mungkin rasanya berat sekali, bukan? Jika kita disuruh hidup selalu bersyukur, hidup selalu mengampuni, hidup selalu mengasihi sepanjang tahun ini, mungkin kita merasa, itu tidak mungkin, itu mustahil. Maka terasa berat sekali. Bahkan ada yang sudah menyerah. Tetapi bagaimana hanya dalam satu hari saja? Hanya dalam 1 jam saja. Masih mustahil? Masih berat? 1 jam itu terkumpul menjadi 1 hari. 1 hari terkumpul itu akan menjadi 1 minggu. 1 minggu akan menjadi 1 bulan. 1 bulan menjadi 1 tahun. Tahun demi tahun kita kalau hidup menjalani hidup kita bersama Tuhan Yesus dalam 1 hari ini, kita seumur hidup kita berjalan bersama dengan Yesus. Maka pentingnya hari ini dan saat ini, mintalah pertolongan kepada Roh Kudus. Panggillah nama Tuhan Yesus yang berdiam di dalam diri Anda, yang akan menolong kelemahan kita, sehingga Anda bisa hidup bersama Yesus di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.